Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dulur-dulur, saudara-saudara, mbak-mbak atau mbak-mbak ya, yang tempatnya itu mbak-mbak, yang saya yakin semuanya adalah calon-calon ahli surga yang ditampakkan di dunia. Amin. Saya berkata demikian ini karena terus terang saja luar biasa pada pagi hari ini. Menyempatkan diri untuk meningkatkan ilmu, iman maupun amal. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah sebagai amal yang manfaat di dunia wal akhirah. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah sendiri dari kata akhun ya. Akhun itu saudara. Kalau Islamiyah adalah sisi-sisi yang berkaitan dengan keislaman. Jadi persaudaraan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islamiyah. Nilai-nilai Islamiyah ini diatur atau didasari oleh 3 sistem. Sistem akidah yang berkaitan dengan rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan lain-lain. Kemudian dilandasi oleh sistem ibadah yang termuat di dalam rukun Islam. Nah, dari rukun iman sekarang rukun Islam, yaitu mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji apabila mampu. Yang ketiga adalah persaudaraan yang dilandasi oleh sistem moral, sistem akhlak, yaitu akhlakul karimah. Akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai peribadatan. Nah, di sini terwujudkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang mengedepankan keimanan, yang mengedepankan peribadatan, yang mengedepankan akhlakul karimah. Nah, di dalam proses perjalanan untuk mewujudkan persaudaraan ini sebenarnya banyak persamaannya. Yang kita kedepankan ada persamaan-persamaan tersebut. Di dalam implementasi atau prakteknya keseharian, itu kita rasakan bahwa Al-Quran kita satu, Tuhan kita satu, Nabi kita sama, Nabi Muhammad SAW, kiblat kita satu. Terus bahasa pengantar ibadah itu juga satu, bahasa Arab. Sholat pakai bahasa Arab. Terus kita disatukan dengan kalender yang satu, yaitu kalender Hijrah, untuk penanggalan ibadahnya. Untuk penanggalan ibadahnya, Ramadannya ikut kalender Hijrah, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ibadah haji, Dzulhijjah, itu kita disatukan oleh kalender. Tetapi dalam implementasi praktek kesehariannya, kita menggunakan kalender Syamsiah atau kalender Masehi yang berlandaskan perputaran bumi mengelilingi matahari. Karena detik, menit, jamnya kita mengikuti, sholat kita mengikuti revolusi bumi atau bumi mengitari matahari itu. Jadi sebetulnya Islam ini mempergunakan 2 kalender. Secara umum itu memakai kalender Hijrah,
karena Dzulhijjah, Ramadan dan sebagainya. Tetapi dalam praktek hariannya kita menggunakan kalender Syamsiah, yaitu zuhur berdasarkan posisi kita di mana matahari bersinar di situ ditentukan kesehatan. Nah ini nilai-nilai kesamaan inilah yang tentunya ke depan sekarang juga kita jadikan untuk mewujudkan persatuan di antara kita. Sehingga dalam persatuan-persatuan tersebut akan tampak potensi-potensi yang ada pada umat Islam. Nah, sementara ini kalau kita mengedepankan perpecahan, perbedaan, ya, itu potensi umat ini, walaupun kita di Indonesia mayoritas, 82%, tapi rasanya minoritas. Umat Islam dibully di sana, sini, dan sebagainya. Ini kita rasakan seperti saat-saat seperti ini. Nah, faktor-faktor yang merusakkan, mengerdilkan ukhuwah Islamiyah itu antara lain yaitu adanya perbedaan paham di dalam menentukan misalnya ibadah. Adanya masalah-masalah khilafiyah. Nah, ini perlu difahami di dalam ibadah umat Islam. Itu ada istilah usul dan ada istilah furu'. Usul itu adalah pokok. Masalah usul umat Islam ini tidak boleh berbeda. Tuhan satu semuanya. Apakah itu ormas ABC, partai ABC, umat Islam ABC. Tuhannya satu, ini usul. Sholat itu fardu, ain. Ini usul, tidak boleh berbeda. Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Ini usul, pokok, tidak boleh berbeda. Jadi di dalam rukun iman, rukun Islam itu usul, pokok, tidak boleh berbeda umat Islam. Tetapi dalam masalah furu' itu cabang, misalnya ketika berwudu, membasuh tangan ada yang satu kali, ada dua kali, tiga kali. Terus sholat subuh seperti yang kita lakukan tadi, ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Ini furu'. Artinya furu' itu cabang, ditinggalkan tidak apa-apa, dikerjakan tidak apa-apa. Ini berbeda nggak apa-apa. Ya, berbeda nggak apa-apa. Silakan, itu tetap saudara kita. Al-Qur'an yang sama kok. Nabinya sama, kiblatnya sama. Nah, ini yang seperti ini, yang furu', yang model-model itu kita tidak boleh bertengkar karena ini ya tidak prinsip. Orang mati ditahlili, orang mati terus diadani di kuburan, ada yang biarkan saja. Punya alasan masing-masing, punya kitab masing-masing. Nah, bagi kita yang sudah seperti ini, itulah memang Islam macam-macam. Seperti di dalam Al-Quran ya, di furu' itu di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu ada ayat tentang wudu. Ini kita angkat karena ini penting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiqi wamsahu bi wujuhakum wa arjulakum min khilaf. Apabila kamu ingin menegakkan sholat, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, ini bab wudu, maka usaplah, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan basuh kedua tanganmu, wamsaku biru usikum, usap sebagian kepalamu, wa arjulakum min khilaf, dan yang keempat adalah basuhlah kedua kakimu, ilal ka'bain, sampai dengan ilal ka'bain, sampai dengan mata kaki. Ini di dalam Al-Qur'an itu rukun wudu, ya, di dalam Al-Qur'an itu rukun wudu itu hanya 4. Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala biru usikum, ya, bukan rambut. Orang botak nggak punya rambut, ya
kepalanya saja yang hamba memang ayatnya kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Cuma 4 ini rukunnya. Nah, oleh para ulama, Imam Syafi'i menambahkan 2. Yaitu yang pertama, niat, karena ibadah umat Islam tanpa niat tidak sah. Ditambah niat, terus ditambah lagi tertib. Tertib harus urut. Padahal di Quran sendiri tidak ada kata tertib, kata niat tidak ada. Akhirnya diformulasikan oleh ulama bahwa rukun wudhu itu ada 6. Niat di dalam hati, membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan. Yang ketiga, mengusap. Mengusap dengan membasuh ada bedanya. Kalau membasuh itu air harus mengalir. Kalau mengusap itu air tidak perlu mengalir, diusap saja. Nah, wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Jadi air harus mengalir. Nah, di Al-Quran di Al-Quran saja ini menunjukkan rukun wudhu itu 4, dikembangkan oleh para ulama 6. Nah, untuk membasuh 3 kali, 1 kali, dan ini berkembang di masyarakat. Pendapat ulama-ulama. Nah, kita jangan terjebak oleh yang tidak rukun tadi. Wah, itu yang berjenggot bagaimana? Yang tidak. Membasuh telinga, ya, mengusap telinga, mengusap jenggot, dan yang menigah kalikan itu sunnah. Kalau 1 kali sudah merata, ya sudah. Maka ketika lihat orang wudhu, kok 1 kali, ya biarkan. Ayatnya juga perintahnya seperti itu. Udah 3 kali, ya sudah, ini furu. Kalau saya tengkar, 1 kali. Nah, ini juga seperti itu. Termasuk sholat Jumat, ya, sholat Jumat itu ada yang adzan 1 kali, ada adzan 2 kali. Ini furu. Enggak adzan itu enggak apa-apa. Enggak adzan itu enggak apa-apa. Jamaah tengkar, kenapa kamu enggak sholat di sana? Sana adzannya 1 kali, Pak. Loh, mau 1 kali, mau 2 kali, ya. Itu yang seperti itu enggak usah jadikan bahan pertengkaran, bahan perbedaan, bahan menetapkan suatu kebijakan. Ini salah satu faktor-faktor yang agak merusak dalam ukhuwah Islamiyah, yaitu perbedaan cara memahami Islam. Terus adanya perbedaan visi politik. Udahlah, selama politiknya berbeda nggak apa-apa, selama Qur'annya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, itu saudara kita sudah. Kalau sembayangnya, sholatnya itu menghadap ke timur, nah itu baru katanya jangan dikebukin dulu, ditanya dulu, sampean kok sembayangnya ngadep ngetan, Pak. Nah, kita konfirmasi dulu. Terus adanya beberapa pemahaman, ya, misalnya memang ada upaya-upaya untuk memecah belah umat Islam, ya. Maaf, ini misalnya kristenisasi, dan itu kristenisasi sampai dengan pernikahan, ya, secara saya tugas di daerah yang memang daerah konflik, ya, Papua dengan Ambon itu. Jadi di sana terasa sekali orang kawin itu dinikahi dulu, yang laki-laki masuk Islam, kemudian setelah istrinya hamil, dia kembali kepada Kristen. Akhirnya istrinya mau nggak mau, kamu ya harus akhirnya. Nah, model ini perpecahan diawali dengan keluarga, kemudian melebar kemana-mana. Ini banyak. Terus kesalahpahaman di dalam ajaran Islam, di kalangan Islam maupun di luar Islam. Kita belajar Islam itu sebaiknya dari sumber aslinya. Al-Quran, hadis dengan ulama yang terpilih. Karena kalau kita mempelajari Islam dari umatnya, mohon maaf ini, umat Islam banyak terbelakang. Yang terbelakang, ya, miskin dan sebagainya. Sehingga ini orang salah paham bahwa ajaran Islam itu identik dengan umatnya. Padahal ajaran Islam itu tidak identik. Islam mengajak wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Islam mengajak berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah wala tafarruqu, dan jangan berpecah belah. Tapi umatnya sekarang ini sulit sekali disatukan. Nah, ini faktor-faktor yang menjadikan kita lemah di dalam persaudaraan Islamiyah. Nah, sekarang upaya-upaya, ya. Upaya-upaya untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah banyak, ya, banyak. Misalnya kalau ada permasalahan segera tabayun. Nah, tabayun ini konfirmasi, ditanyakan, mengapa Pak sampai kok menyiarkan agama seperti ini? Nah, seperti kemarin di Pasuruan itu sampai seorang kiai dibentak-bentak dan sebagainya, sampai viral di media sosial. Mestinya ditanya, sampai menyebarkan paham HTI. Nah, kalau HTI salah, itu di mana salahnya, dan lain-lain. Itu dikonfirmasi seperti juga, terus dibentak-bentak sampai viral di media sosial. Akhirnya banyak, ya itu sudah jadi friksi, ya, jadi fiksi. Jadi pecah-pecah umat Islam saling pasang badan, saling membela dan saling menjelekan. Kemudian yang kedua, ada musyukriyah. Syukriyah itu kalau pakai shin syukriyah syukur, tapi kan ini syukriyah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur. Jadi mengolok-olok. Ya, ini kita juga termasuk saya. Dengan pemilihan presiden, ya, Pilpres ini ada sebutan kampret, ada sebutan kecebong dan sebagainya. Ini kalau sampai sekarang, ya kita sudah tahu ini akan memecahkan ukhuwah Islamiyah, maka itu diupayakan untuk tidak digunakan lagi, memberikan julukan yang tidak baik. Terus ada disebutkan ini apa ini? Yang kadal gurun, ya, kadal gurun, macam-macam. Ini sampai menjadikan julukan yang, ya, jenggot macam-macam, ya. Ini kita sudahi. Terus yang ketiga adalah adamul lamz. Jadi umat Islam itu tidak usah saling mengutuk, ya. Karena di situ akan muncul suatu kesombongan, merasa dirinya paling benar. Kita membaca banyak di bukunya, di buku-buku. Kalau kita ibadah aja atau umroh dibagikan kaset kita waktu di bandara itu. Di situ disebutkan kesalahan-kesalahan sholat, 122 kesalahan-kesalahan orang dalam sholat. Padahal rukun sholat itu kan cuma 18. Kok salahnya sampai 122. Ini salah, inilah. Saling menyalahkan begini, ini dampaknya tidak baik bagi kita sama umat Islam. Akhirnya tidak saling menyapa. Akhirnya kita meskipun berbeda. Saya kalau diundang di masjid di kampung saya ini Jalan Mawar, Malang ini, Pak, Mbak dan Bapak ini, itu ada masjidnya NU, ada masjidnya Muhammadiyah. Masjidnya NU itu namanya Masjid Ridwanus Sholihin. Dekat rumahnya Mbak Ci itu. Mbak Ci. Guru SMP 3. Ada Masjid Fadilah Muhammadiyah. Saya suruh imam di situ, saya tanya. Kalau saya suruh imam di Masjid Muhammadiyah, ini pakai kunut apa enggak ini? Karena kalau yang pakai kunut itu biasanya miliknya orang NU, yang tidak pakai kunut itu orang Muhammadiyah. Ini pakai kunut apa enggak? Oh, terserah Ustaz. Nah, saya biasanya pakai kunut deh. Gimana? Terserah Ustaz. Nah, saya pakai kunut. Kalau saya ngimami di Masjid Panglima Sudirman sana, atau Masjid Ahmad Yani, nah, karena sudah itu jelas hampir 100% Muhammadiyah, saya nggak pakai kunut. Ya langsung saja selesai iktidal, langsung sujud. Nah, ini saya ambil ini untuk memberikan suatu pemahaman bahwa tidak perlu kaku-kaku. Ini umat Islam semuanya. Dan kita ditodong untuk dijadikan imam di situ, kita dihormati.
kita dihormati. Dan ketika kita dihormati itu apa salahnya kita menghormati makmum yang biasanya ibadahnya berbeda sedikit, kunut dan tidak pakai kunut, atau ketika saya ditunjuk jadi imam sholat Jumat, ya sholat Jumat, saya tanya, ini adanya 2 kali atau 1 kali? Biasanya orang NU di masjidnya Pak Budi Rarjo itu Al-Mustaqim namanya. Itu orang NU, adanya 2 kali. Oleh Muhammadiyah 1 kali. Saya tanya, mestinya di Puskopat ya, Pusat Koperasi Angkatan Darat itu 1 kali. Ya sudah kita ikuti 1 kali. Gak usah kita salahkan yang 2 kali, yang 1 kali. Kita ikuti selama tidak prinsip, selama tidak usul. Nah, yang seperti ini kita mulai dari diri kita. Ya, mulai dari kita. Dan yang berikutnya adalah kita upayakan di dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah ini adalah dakwah Islamiyah itu dikemas semata-mata mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah. Jangan kita berdakwah menurut pesan banyak materi yang kita tidak usah ibadah akhlak karimah, tidak usah punya muatan-muatan yang sifatnya provokatif, kampanye dan sebagainya, sehingga umat di luar atau di luar yang kita sampaikan tersinggung ini banyak kita katakan Ustaz ya, sering juga saya ingatkan karena jangan ceramah pesan sponsor, atau kita dalam ceramah mengemukakan ide-ide yang masih mentah, perkawinan sesama jenis ini tidak di dalam ajaran itu dilarang, homo dan lesbian itu, atau punya ide ibadah haji Indonesia terbanyak. Kalau kita belajar semua di bulan Dzulhijjah, ini tak cukup Masjidil Haram misalnya, dibagi saja Syawal atau Dzulhijjah atau bagaimana. Ini terjadi di kalangan teman-teman Ustadz mengemukakan ide-ide yang memang tidak menyalahi aturan yang ada di dalam ajaran Islam. Terus juga upaya-upaya lain untuk mewujudkan persatuan di antara umat Islam ini adalah yaitu kita mengantisipasi ya gerak maju daripada kristenisasi, ya ini kristenisasi, karena banyak yang terseser dari umat Islam dari sisi kemiskinan, pendidikan. Karena teman-teman saya ya itu di tentara ya. Di tentara itu hampir pendeta-pendeta yang ada di tentara Nasrani dalam arti Katolik maupun Protestan. Itu semuanya ini hampir 100% itu tidak ada yang pangkat-pangkat kolonel itu, pendeta-pendeta itu dari keluarga Kristen, tidak ada. Semuanya berasal dari keluarga Muslim. Sehingga saya tahu persis ini karena teman-teman kolonel ini yang pendeta-pendeta ini tiap Idul Fitri minta tolong saya membelikan mukena, sarung, Al-Quran. Saya tanya, untuk siapa Pak? Loh, untuk bapak saya. Loh, bapak ini dari keluarga Muslim? Iya Pak. Bapak saya, ibu saya Muslim. Saya waktu kecil itu disekolahkan oleh pendeta, oleh pastor di uskupan dan sebagainya. Saya akhirnya masuk Kristen. Jadi hampir 100% itu rohaniwan itu asal mulanya dari keluarga Muslim. Nah hal ini karena kemiskinan, keterbelakangan teman-teman ya rekan-rekan kita. Bahkan banyak teman-teman yang sekarang prestasinya baik. Salah satunya yang
sudah saya sampaikan salah seorang teman yang di top ini, yaitu anaknya seorang marbut ya, penjaga masjid, pembersih masjid, itu lulus Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, dana nggak ada. Dia ditawari seorang teman saya, tentara Kristen, Pak, saya biayai bagaimana Pak? Tapi nanti kosnya di tempat dekat keuskupan itu. Lah, ini kalau seorang miskin dibiayai, terus dia dikoskan di dekat keuskupan, wah ini cepat atau lambat ada hutang budi. Wah, akhirnya di dalam jamaah pengajian saya itu saya umumkan, alhamdulillah adik kelas kita, Dokter Julia Rosana itu berkeinginan membantu untuk memberikan dana, meminjami literatur sehingga anak tersebut bisa masuk kedokteran Universitas Brawijaya, dan alhamdulillah sekarang sudah mengurusi kelengkapan kelaparan. Nah ini untuk kita bersama ya, untuk bersama. Jadi banyak PR yang harus kita selesaikan untuk menghadang gerak laju kristenisasi. Kalau kristenisasi atau Hinduisasi atau yang lainnya itu tidak mengarah kepada umat Islam, nggak apa-apa. Dia bertanam sayur di kebun sendiri, menceramai, berdakwah di kebaktian di umatnya sendiri, silakan. Tetapi kalau berdakwah kebaktian, mengajak umat Islam, kita bertanggung jawab untuk itu. Nah ini akan mudah kita jalankan kalau kita terjalin dengan ukhuwah persaudaraan Islamnya. Ini yang perlu saya sampaikan, dan persaudaraan Islamnya adalah fardu ain wajib ya, karena ayatnya jelas wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, agama Allah, wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Nah, itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, tidak hanya secara teori tetapi juga secara praktek. Monggo, saya serahkan kepada moderator. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh, kalau memang itu yang monggo, silakan Pak Nevi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Semoga pagi ini kondisi kita dalam kondisi sehat-sehat walafiat semuanya, sehingga bisa mengerjakan hal-hal yang positif dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih Pak Ustadz Ibai yang telah memberikan pencerahan masalah ukhuwah Islamiyah ini, yang memang ilmu ini sangat kita perlukan ya, khususnya dalam pergaulan kita di masyarakat kita. Karena banyak sekali yang saya perhatikan, kita banyak sebagai umat Islam banyak yang belum paham ya akan ketentuan hukum dari ukhuwah Islamiyah ini. Termasuk ya diri saya sendiri gitu ya, kadang-kadang juga nggak paham bahwa ini adalah satu fardu ain. Fardu ain itu kan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ustadz, wajib. Jadi kalau wajib itu ya nggak ada tawar-tawaran lagi, ya harus kita kerjakan kan gitu. Kadang-kadang kita di lapangan ini kan masih sering bimbang ya, atau bingung ya, yang benar yang mana, yang harus kita lakukan yang mana. Nah, sehingga menyebabkan akhirnya ya tingkah laku kita pun menjadi tidak tegas gitu. Nah, kadang-kadang saya juga melihat kondisi
di negara kita ini ya, saya juga bingung kadang-kadang ya, khususnya kayak Menteri Agama kemarin itu mengeluarkan statement. Itu kalau ada masyarakat kita yang masih menginginkan atau membicarakan masalah khilafah, jangan masuk PNS gitu ya. Jadi saya bingung gitu loh. Ini ya apa Menteri Agama kok statementnya kayak begitu, kayak nggak ngerti khilafah itu apa gitu kan. Padahal khilafah itu kan ya yang setahu saya sih sistem pemerintahan dalam Islam yang mestinya ya harus kita ketahui lah, walaupun tidak diterapkan secara utuh ya paling nggak kita tahu bahwa itu adalah sistem pemerintahan. Kalau diterapkan ya pasti akan bagus lah negara itu atau pemerintah itu. Karena ini semua kan dari Allah, bukan ciptaan manusia gitu. Tapi kok di satu sisi Menteri Agama loh yang ngomong begitu, ini orang ini aliran opo saja dengan gitu. Kadang-kadang kita bingung. Kemarin juga dia memberikan apresiasi kepada banser atau ansor yang membentak-bentak kiai atau ustadz. Ini kan satu statement yang kadang-kadang membuat kita itu piye sih wong iki aja niki. Wong iki ngerti Islam apa enggak kan gitu. Kayak saya juga heran, orang kayak begini yang nggak paham Islam kok malah diangkat jadi menteri kadang-kadang gitu ya. Jadi terus terang kondisi negara kita saat ini ya saya pikir sangat sakit sekali ya. Baik pimpinannya maupun yang lain-lainnya itu. Jadi menempatkan orang tidak pada tempatnya. Ya, akhirnya ya kayak begini kondisinya. Dan juga ya saya juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya, ya terutama saya sendiri gitu ya. Kadang-kadang di antara kita ini kan banyak yang ragu ya. Masalah khilafah ini kan seolah-olah sesuatu yang tabu ya, atau sesuatu yang apa gitu kalau kita bicarakan gitu. Sehingga kita takut sekali untuk meyakinkan orang lain atau menjelaskan kepada orang lain masalah khilafah ini. Sehingga kesannya kalau ada orang berbicara khilafah ini, wah ini orang radikal yang menjadi musuh negara. Jadi kan apa runyam sekali gitu ya pemikiran demikian ini gitu. Terus apa lagi yang saya sampaikan tadi ya? Ya memang dalam kehidupan kita masih banyak yang perlu kita untuk perbaiki, untuk meningkatkan persaudaraan di antara Muslim seperti apa yang disampaikan Pak Rifai tadi ya. Jadi mungkin itu yang ingin saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, karena memang saya merasa dalam kehidupan kita masih banyak sekali teman-teman kita yang dari Muslim ini justru istilahnya apa ya, kalau udah diajak berbicara mengenai sedikit ke arah politik atau masalah khilafah ini langsung apa ya menghindar gitu ya, katanya menghindar, nggak mau ngambil risiko lah. Padahal itu sesuatu yang mestinya kita ketahui dan mestinya harus kita perkuat statement kita di bidang itu ya. Mungkin itu Pak Ustadz yang ingin saya tambahkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Termasuk ini tambahan hanya perlu kita pahami bersama. Yang masalah khilafah ini kan itu sistem ketatanegaraan sebagaimana Montesquieu ya. Bagaimana Montesquieu yang mempunyai sistem ketatanegaraan yang yudikatif, eksekutif, dan legislatif ini dibagi tiga yang seperti itu. Ini khilafah itu kita pelajari nggak apa-apa. Yang dikhawatirkan di negara kita kan khilafah itu akan menggeser ideologi Pancasila sehingga bisa seperti itu. Ini ya inilah mempelajari Islam kalau dari umatnya akan seperti itu. Tapi kalau mempelajari Islam dari sumber aslinya Al-Quran, hadis, tidak akan terjadi perpecahan seperti itu. Dan kondisi ini kita sedikit menyinggung kondisi Menteri Agama yang dari militer ya. Untuk diketahui teman-teman, saya 30 tahun di tentara ini memang setelah masuk ke Akmil ya, itu kurang pendidikan agamanya kurang. Jadi kalau sekarang ada tentara-tentara yang sembahyangnya bagus, ibadah bagus, itu diperoleh di pendidikan di rumah.
ada Al-Quran, bisa baca Al-Quran, itu diperoleh di rumah, bukan di semasa di tentara, tidak. Karena di tentara tidak ada seperti itu. Nah, maka ketika mendapat seorang perwira kurang paham keagamaannya, itu kita maklumi. Nah, kita maklumi. Putus ya. Hilang. Suaranya hilang. Hilang sinyal, hilang sinyal. Oh, putus. Iya, hilang, hilang. Wah, putus. Nah, tabelnya. Ya udah diisi sama Pak Ustadz Henry aja. Enggak. Ada yang mau melanjut menjawabkan? Ntar saya hubungi Pak Rifai dulu. Beliau tahu kayaknya. Dia baru Enggak, tahu. itu moodnya Pak Rifai itu enggak ditekan, moodnya itu masih merah tuh. Ya. Dan beliau ada dua tuh. Yang satunya yang untuk monitor, yang satunya untuk berbicara. Mungkin yang untuk berbicara mati. Oke. Udah siap. Ya. Oh, enggak. Jadi masalah ketidakpahaman seorang menteri agama yang dari militer ini patut kita maklumi. Karena saya 30 tahun di tentara ini, setelah meneliti 16 tahun, ya, meneliti 16 tahun, itu tentara-tentara yang baik itu bukan diperoleh ketika dia jadi tentara terus jadi baik, tetapi memang dari keluarganya itu dia dididik sudah baik. Nah, jadi masuk di dalam tentara ya jadi baik juga. Nah, itu. Nah, pemahaman agamanya juga demikian. Pemahaman agama yang banyak diperoleh itu diperoleh dari pendidikan keluarga. Dari pendidikan keluarga. Nah, ketika hal ini kami dapati banyak tentara-tentara, baik bintara, tamtama maupun perwira, hari tasyrik itu masih puasa. Loh, saya ingatkan, ini hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Muharram itu, apa itu? Dzulhijjah itu diharamkan berpuasa. Apa jawab mereka? Loh Pak, saya puasa ini ikhlas kok. Kok dilarang? Loh, puasa itu tidak cukup ikhlas, tetapi juga ada kaidah-kaidah, kaifiat-kaifiat tertentu. Ya. Mana Pak dasarnya Pak? Itu kolonel Pak, ini ada juga yang brigjen. Akhirnya beritahu, oh ya kalau saya selama ini salah ya salah Pak. Akhirnya pemahaman sampai seperti itu. Jadi kalau seorang menteri agama dan tentara terus tidak paham seperti itu, kita maklumi ya. Nah, ini kesalahan belajar Islam bukan dari sumber ajaran Islam sendiri, tetapi berdasarkan fakta-fakta umat Islam. Oh, orang-orang yang menggerakkan khilafah itu, misalnya di Palestina, di Mesir seperti itu, kondisinya jangan-jangan Indonesia akan di Mesir kan, Indonesia sama di Palestina kan. Nah, ini yang fobia seperti ini, pendekatannya adalah kita datangi beliau, kita sampaikan dan sebagainya. Kalau dibiarkan saja ya akan keliru terus. Ya. Ini yang perlu kita pahami bersama seperti itu. Juga masalah khilafah ini adalah salah satu sistem ketatanegaraan seperti trias politika ya miliknya Montesquieu itu ya, di bawah di negara itu dibagi 3 hukum ya, dibagi 3 ketatanegaraan.
kekuasaan, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif seperti itu salah satu bentuk sistem ketatanegaraan. Jadi nggak usah fobia, ya bagi kita usah fobia. Yang nggak paham nggak apa-apa, yang nggak paham nggak apa-apa. Memang dalam situasi saat ini umat Islam banyak Terus lagi. Yang mana? Ada dua kan Pak Rifai itu, satunya pakai yang bisa pakai yang satu. ya ada. Udah. Ya, apa. Lanjut. Ya. Jadi seperti itu, apabila ada seseorang atau kelompok yang keluar dari jalur keislaman sehingga berdampak perpecahan di antara umat Islam, kelompok itu jangan dibiarkan. Kalau saya datangi. Seperti LDII, ya LDI Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang itu setelah saya datangi di Surabaya di dekat Gayungan itu di Surabaya, saya dengan kepala-kepalanya baik-baik kok itu, hanya ya baik-baik. Seperti Wahabi misalnya, Wahabi saya datangi juga pengurusnya, itu termasuk HTI juga saya datangi di Gresik, di Surabaya. Ternyata tidak sebagaimana yang dituduhkan itu, ya, tidak sebagaimana dituduhkan. Nah, aliran-aliran ormas-ormas yang dikira, ya, disangkakan itu salah, jangan dimusuhi, kita dekati, kita adakan dialog dan sebagainya, akhirnya kita rangkul, nggak apa-apa, baik kok, kita bisa bermesraan dengan umat lain, kenapa kita tidak bisa bermesraan dengan sesama Muslim? Nah, kalau di situ kita menjembatani sehingga ormas atau aliran-aliran tersebut tidak semakin salah. Kita datangi saja. LDII kah, apakah Ahmadiyah, apakah Syiah dan sebagainya, sehingga bisa kita pesankan jangan sampai faham-faham yang menyimpang itu dipublikasikan sehingga sampai banyak musuhnya. Itu barangkali yang perlu kita sampaikan. Silakan yang lain. Masih ada waktu 15 menit. Monggo yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rodian, Imran, dan ini rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita semakin banyak Pak Rifai ini, 33 yang ikut, dan kajiannya menurut saya bagus sekali. Putus ya. Masih putus-putus? Lanjut. Bisa ya. Jadi Lanjut. memang Putus. putus, betul? Enggak. Masuk. Ya. Bisa. Jelas. Jadi kalau ini saya berdiskusi bahwa di Al-Quran. Nah, kalau ini putus ini. Hilang. Ini nggak putus, hilang. Gang, ayo internetnya Gang. Jogja. Assalamualaikum. Jogja putus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini Terus putus. komentar ya. Komentar. Luki ya. Ya, ini saat ini kenapa umat Islam ini terpuruk? Salah satunya di ekonomi menurut saya, selain pendidikan ya. Sebelum masuk ke khilafah, ekonomi kita itu menjadi objek sasarannya non-Muslim gitu loh Pak. Termasuk pada saat masuk politik, pilkada dan sebagainya. Jadi menurut saya bagaimana umat Islam ini berperan dalam
ekonomi. Sehingga seluruh apakah itu kebijakan di politik, di pemerintahan, itu kuat. Selain memang pendidikan kita sudah baik lah ya umat Islam. Artinya dari seluruh lapisan baik itu pemerintahan, TNI, militer, sebetulnya umat Islam kan sudah umat Islam ya, tapi tadi itu sebagai leadernya belum, sehingga terpengaruh dengan ekonomi, artinya diatur oleh siapa yang megang modal kan. Sekarang kapitalis itu non-Muslim, termasuk Indonesia Pak. Kan dengar-dengar 9 angka, itu kenyataannya benar itu. Ya, di semua provinsi Pak, Malang ya dikuasai Sopo ya. Surabaya iki ya padha ae. Ngeri Pak lihat sebenarnya ini kalau melihat kita sebagai umat yang mau berkontribusi di real ya. Artinya kesolehan individu dan kesolehan sosial itu perlu juga dimasukkan dalam kerangka kita dalam bermasyarakat. Bahwa selama ekonominya kita saat seperti ini agak susah Pak untuk berperan, sehingga ya udah mudah dibully tadi tuh kata Ustadz. Demikian Pak. Jadi saya juga merasakan di Surabaya, apalagi Jakarta, Surabaya ya mesti. Dan saya lihat sendiri Pak, gitu loh. Bergaul dengan mereka juga. Iya. Ya, gitu. Demikian Pak Ustadz Rifai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, terima kasih masukannya ya teman-teman. Pak Sugeng tadi yang teman-teman semua. Saya setuju. Ya, saya setuju memang sisi ekonomi kita dikuasai oleh kelompok itu. Ini saya cerita saja sebagai masukan ya, bahwa apa yang disampaikan Pak Luki tadi itu fakta. Suatu hari kami mengadakan gowes doorpress-nya, kita urunan doorpress-nya. Suatu hari itu kami mengundang Sinar Mas ya. Tahu kan Sinar Mas miliknya siapa? Langsung dari Sinar Mas itu memberikan doorpress 2 mobil CR-V yang terbaru, waktu itu harganya 560 juta. Yang terbaru dengan kuncinya. Nah, kita kaget itu. Loh, kok doorpress-nya besar sekali. Nah, pada event berikutnya bukan mobil yang dijadikan doorpress, rumah seharga 2 miliar. Nah, pimpinan kami ya senyum-senyum ya. Nah, sampai seperti itulah. Sampai seperti itu pengaruhnya mencengkeram, sehingga event-event itu bukan kita yang mengatur, kelompok itu yang mengatur. Nah, ini yang saya alami sendiri seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Luki tadi ya kondisinya seperti itu. Maka ekonomi ini bisa dibangun di antara umat Islam dengan meningkatkan ukhuwah Islamiyah, menghilangkan sekat-sekat, perbedaan-perbedaan. Memang kalau tidak dihilangkan, ya kita maklumi, kita pahami. Tapi jangan jadikan sumber atau munisi untuk pertengkaran. Itu saja barangkali yang perlu kita sampaikan. Jadi, rekan-rekan semua, yang kita kedepankan di dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah ini adalah persamaan-persamaan selama masih banyak persamaannya dan tidak berkaitan dengan usul, ya perbedaannya berkaitan dengan usul, kita tidak perlu bertengkar karena yang furuk tadi adalah sifatnya boleh berbeda, tapi kalau usul yang pokok kita tidak boleh berbeda. Sama itu masih sama, itu adalah saudara kita. Itu barangkali Pak Moderator. Masih ada waktu 10 menit nih. Pak Sugeng masih mau nanya? Terima kasih. Maaf tadi sebetulnya mau gabung tadi kok
isinya tinggal sedikit, tadi charge-nya habis Pak Rodian. Saya sedikit ya, ini berdasarkan pemikiran. Memang tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis itu membentuk suatu negara yang bagaimana. Nah, antara ukhuwah Islamiyah dan ajaran kekuasaan berpolitik yang nanti mengarah ke arah khilafah kelihatannya berbeda. Kalau sudah kekuasaan politik, apalagi sudah besar, ya ke arah yang penyatuan umat Islam yang berkuasa secara politik disatukan dalam satu kekuasaan, itu di Al-Quran diingatkan berkali-kali bahwa hati-hati dengan kekuasaan. Karena akhirnya beberapa, ya kita lihat Fir'aun, Korun, lalu kita belajar dinasti-dinasti baik di Jepang maupun di Cina, manusia kalau sudah punya kekuasaan cenderung mengambil alih wewenang Gusti Allah. Nah itulah yang ditakutkan di Islam. Karena itu bagaimana sistem supaya seorang pemimpin itu memenuhi kriteria ya tabligh, amanah, fatonah, dan tabligh, amanah, fatonah, dan sidik. Sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Ini memang tidak gampang. Karena itu saya senang pengajian ini tidak terlalu banyak, tetapi dari berbagai disiplin ilmu. Nah, marilah dengan disiplin ilmu kita itu, kita mencoba beragama yang santun, kemudian dalam keluarga kita dulu, kemudian syukur kalau ada tetangga, syukur kalau kita bisa berbuat baik di lingkungan masjid. Nah, nanti memang bentuk-bentuk kegiatan sosial kelihatannya itu yang paling aman dan cocok. Ini satu contoh ya, pada saat saya pertama jadi kepala puskesmas tahun 89. Itu saya di Kalimantan Selatan, kepala puskesmas terpencil. Saya pakai sepeda motor ke posyandu. Satu saat dari susteran itu datang. Pak dokter, boleh enggak saya nitip susu untuk makanan tambahan anak-anak bayi balita? Nah, lihat anaknya kurang gizi. Ya, saya bilang boleh. Terus sama mereka dilaporkan ke kelompoknya gereja bahwa itu sebagai cakupan dakwahnya dia. Akhirnya dia mendapatkan dana dari kelompok gereja yang lebih besar. Ada penyandang dananya. Tambah banyak. Tapi kalau dia masuk ke institusi posyandu, saya tidak boleh. Jangan. Ini biar aja ada petugasnya. Kalau mau titip, susu, makanan tambahan, boleh. Itu berjalan kira-kira 1 tahun, saya ditegur oleh Pak Camat. Dok, jangan dok, nanti masyarakat ini jadi pindah agama. Saya yang mengendalikan Pak, saya bilang begitu. Jadi itulah sulitnya. Tapi saya bersyukur ada kelompok susteran, itu punya anak asuh, hampir 30. Itu dari keluarga muslim semua. Nah, terus kalau sakit itu datang ke tempat saya. Padahal ada yang non-muslim di kita itu. Saya bilang, Pak, Mbok ke situ ke tempatnya itu saja. Enggak, Pak Dokter, ke sini saja. Nah, suatu saat pendetanya datang juga. Datang ke tempat saya. Nah, itulah saya jadi bersahabat dengan pendeta di suatu tempat. Memang mereka terstruktur bagus dalam menyiarkan agama. Iya, dalam berorganisasi. Dananya, nah nanti kalau sudah ke internasional itu ada pengarahnya Ustadz Rifai. Dan tidak sedikit. Sampai membuat gereja, di puskesmas saya ada kelompok pengajian yang dipimpin oleh Kakan Sospol waktu itu. Nah, saya tidak berani sebagai kepala puskesmas untuk anak buah saya di tempatnya, di rumah itu. Akhirnya saya serahkan Pak Camat, kemudian dibangunlah gereja. Sampai gereja itu bukan gereja yang permanen dari gubuk-gubuk begitu, tapi yang datang itu dari
kecamatan-kecamatan lain diorganisir oleh Pak Kakan Sospol. Saya bilang Pak Camat, ini Pak Camat yang berwenang. Karena masyarakat sudah dibakar gereja itu. Dan saya di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan kan Islam mayoritas dan kuat. Jadi saya sebagai kepala puskesmas, tetapi di lain pihak kita ini sebetulnya corong untuk kekuasaan di kabupaten. Pak Bupati kalau ingin datang ke desa-desa atau kecamatan yang masih rawan itu tanya ke Pak Kapolres. Pak Kapolres tanya saya, gimana dok, bisa enggak saya sama Pak Bupati datang ke wilayah tersebut? Nah, itulah pada tahun sekitar 90-an saya melihat institusi puskesmas itu kuat. Karena di tingkat kecamatan, Kapolsek itu belum perwira, Pak Rifai, masih sersan. Nah, saya hanya bisa diskusi dengan Pak Camat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya ceritakan. Jadi untuk suatu pemerintahan khilafah harus hati-hati. Kira-kira kiblatnya kemana? Kalau saya baca-baca dan mengikuti berita sekarang kan ke Turki. Iran agak sedikit dibungkam, tetapi yang kuat itu sistem imamiyah itu adalah Iran. Nah, monggo nanti kita belajar. Kita harus terus belajar, mencari yang terbaik untuk formula khususnya di negara kita. Saya kira terima kasih Pak Rodian, monggo ditanggapi. Terima kasih. Pak Rifai, ada mau yang ditanggapi dengan ini Pak Sugeng? Hanya satu, terima kasih ya, terima kasih kepada Pak Dr. Sugeng karena walaupun sebagai seorang dokter masih melekatkan pada dirinya yaitu dakwah Islamiyah ya. Saya kira rekan-rekan juga demikian karena agama kita ini harus kita perjuangkan kebenaran yang tidak diperjuangkan akan padam sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bilanidomin sayaklibul batilu binibom. Kebenaran yang tidak diorganisasi dengan baik akan dapat dihancurkan oleh kebatilan yang diorganisasi. Walaupun Islam benar, tetapi kalau kita umat Islam tidak mendakwakan dengan serius, yang tadi di ujung-ujung masyarakat, puskesmas ya di kecamatan dan sebagainya, sudah tingkat susteran sudah seperti itu, kalau kita tidak waspada, maka akan keseser, ya. Akan umat Islam akan pindah agama. Ini tanggung jawab kita semua. Terima kasih Pak Sugeng. Dan juga yang lainnya barangkali melakukan demikian kita tidak tahu. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Ya, alhamdulillah mungkin kita akhiri. Bagaimana Pak Henry? Apa kita cukupkan hari ini? Monggo silakan Pak moderator. Kita masih banyak. Waktu biasanya sampai jam 6:30 ya. Pak Rifai mungkin ada perlu apa mau? Monggo silakan. Oh gitu. Masih kita kasih kesempatan ya kalau mau ada yang bertanya ya. Ya, monggo. Oke, sampai 6:30 ya kita ini. Ya. Ya, masih ada yang mau menyampaikan sesuatu atau mau bertanya, silakan. Itu Pak Subjek itu goyang-goyang itu barangkali mau tanya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi Bata, Pak. Monggo Pak Kis, ya. Edi. Pak Edi, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya sebenarnya adalah kita harus berilmu memang. Ya, betul. Jadi supaya nggak mudah diadu domba. Betul. Seperti misalnya Banser, yaitu labelnya aja Banser, tapi ilmunya insya Allah belum ada itu. Seragamnya Banser, juga dari orang-orang yang lain. Kita menjadi hanya labelnya, Banser itu mesti ilmunya akeh. Butut-bututnya juga birrul walidain juga nggak ada sepertinya.
Kira-kira begitu Pak, bagaimana? Ya, langsung saya tanggapi. Betul. Jadi Islam itu mengajarkan sopan, santun, berakhlak karimah. Salah satu contoh, ketika pada suatu subuh, Ali bin Abi Thalib itu waktu berangkat sholat subuh diselip oleh seorang Yahudi, orang tua Yahudi. Itu Ali bin Abi Thalib itu supaya orang tua Yahudi yang nyelip itu jalannya itu padahal waktu itu ya nggak seberapa cepat. Itu Ali bin Abi Thalib tidak mau menyelip. Tidak mau menyelip karena menghormati ketuaannya. Bukan agamanya, ketuaannya. Karena sehingga dia mengorbankan sholat berjamaah subuh itu terlambat. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Mau'idotul Usburiyah. Sehingga pada waktu ruku, Rasulullah itu ditahan oleh malaikat Jibril. Ditahan oleh malaikat Jibril, tunggu. Ali bin Abi Thalib masih dalam perjalanan. Karena dia menghormati orang tua Yahudi, tidak mau menyelip. Nah, akhirnya setelah Ali bin Abi Thalib itu masuk ke dalam masjid, nah, Rasulullah masih ruku dan akhirnya Ali bin Abi Thalib ikut ruku. Ini di dalam ajaran Islam, seseorang apabila berjamaah tertinggal dan masih bisa mengikuti rukuknya imam, dia tidak masbuk, dia masih dapat 1 rakaat. Karena rakaat sendiri itu maknanya adalah rakaat itu jamak daripada ruku. Ya, jadi begitu Ali bin Abi Thalib ikut ruku, Rasulullah diperkenalkan oleh malaikat Jibril untuk iktidal. Nah, itu menghormati orang tua seperti itu sampai menjadi pembahasan di dalam sholat seperti itu. Nah, bagaimana sekarang orang tua dibentak-bentak di depan umum, sudah mengatakan mari kita dibawa ke hukum, saya juga mau, tapi masih bentak-bentak. Nah, di situ sangat jauh sekali akhlakul karimah daripada orang tersebut. Jadi inilah yang sering disalahpahami oleh orang-orang bahwa umat Islam itu identik dengan ajaran Islam. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan kasar, sombong, memojokkan seseorang. Jangan. Ya, ini maka setuju dengan Pak Edi tadi bahwa kita harus berilmu sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga tidak jatuh kepada kesalahan-kesalahan yang sama itu. Jadi itu jelas bukan dari ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika dilempari batu di Taif, ditawari oleh malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, perintahkan atas diriku untuk membenamkan penduduk Taif itu. Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berilah petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui bahwa saya ini adalah utusanmu. Loh, maafnya dikedepankan daripada ngamuknya. Nah, kalau yang tadi itu kan ngamuknya dikedepankan, maafnya nggak ada sama sekali, masih ngeyel kok, masih merasa benar kok. Nah itu seperti itu bukan ajaran Islam. Mari kita perlahan-lahan, pelan-pelan, ya sabar. Kan kita mengenal ajaran Islam tentang sabar, tentang syukur, tentang menerima qadha. Tidak bisa kita selesaikan permasalahan itu dengan marah-marah dan sebagainya. Ya kita terima dulu, sabar, terus pelan-pelan. Kalau ini sudah tidak bisa ditawar, misalnya harus terjadi, kita terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berupa kenikmatan, marilah kita syukuri bersama sehingga keberadaan kita ini tidak sebagai sumber masalah tetapi sebagai sumber solusi atau bisa menyelesaikan masalah. Itu barangkali Pak Edi, dan itu jelas bukan dari ajaran Islam. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Monggo yang lain masih ada. Saya juga mau nanya kalau gitu. Nah, monggo. Monggo Pak Ustadz.
Pak Nono, Pak Ariatmono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan kita dapat kemewahan ini. Yang pertama adalah pesertanya sedikit. Yang kedua adalah kita punya narasumber tentara ini. Nah, jadi saya mau nyambung pertanyaannya Mas Levi di awal tadi. Ini kan kalau kita lihat kecenderungannya dari dulu sebenarnya, itu kan tentara memang dipersiapkan untuk memimpin negara. Banyak sekali kader dari ketentaraan itu yang kemudian masuk pemerintah dan mencapai jenjang yang sangat tinggi. Nah, tapi akhir-akhir ini saya melihat bahwa justru kader-kader dari tentara ini yang saya lihat pemikirannya itu lain daripada tentara-tentara yang dulu. Kalau tentara dulu itu kan selalu berpikir nasionalisme, bagaimana supaya rakyat di Indonesia itu sejahtera, semua dilakukan demi persatuan. Nah, seperti itu yang saya melihatnya. Tapi saya lihat akhir-akhir ini loh, kok jadi seperti apa ya? Ini tentara tapi mikirnya kok untuk kepentingan negara lain. Ini apanya yang salah? Nah, ini meskipun kita sama-sama sadar lah kita tidak bisa mendapatkan solusi dengan hanya pertemuan pengajian seperti ini, tapi mungkin Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan gitu. Kira-kira menurut pemikiran Pak Ustadz nih, apa ya yang harus diperbaiki di institusi pendidikan ketentaraan itu supaya tidak ada orang-orang atau kader-kader tentara ini yang memikirkan justru kok bisa membela negara lain itu gimana ceritanya gitu, apa yang salah, di mana beloknya gitu. Karena saya yakin di kampusnya sana ini tidak begitu cara berpikirnya. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab. Jadi tentara yang sudah jadi sesuai dengan doktrin, ya, sesuai dengan doktrin, itu tentara itu harus agamis, yang kedua harus nasionalis, yang ketiga harus militan. Jadi agamis, nasionalis, dan militan. Militan pantang menyerah, sebagaimana para pahlawan. Nah, mengapa demikian? Saya keliling seluruh Indonesia, ya, habislah Indonesia ini. Itu ceramah menanamkan itu. Agamis, karena kalau tidak agamis, itu akan jadi sekuler. Terbukti seperti komunis itu tidak agamis dan tidak nasionalis. Karena komunis selalu dibiayai oleh negara lain. Kalau tidak Soviet, Rusia, itu Cina. Jelas itu tidak nasionalis dan tidak agamis. Nasionalis saja tidak agamis, bahaya. Bahaya. Nasionalis saja tidak agamis, bahaya. Menghalalkan segala cara. Nah, militan perjuangan tentara itu tidak boleh menyerah, meniru para pejuang-pejuang terdahulu, para pahlawan kusuma bangsa. Ini. Nah, kalau dilihat pendidikan sekarang tentara itu jauh lebih baik. Ketika saya masuk tentara tahun 88, ya, 89 ya. Lalu, maksudnya, itu di Akmil, sholat itu diundang, Pak. Ya, wah, saya kalau pelajaran itu ngantongin koran. Izin, tidak boleh izin sholat. Tapi tentang sekolahan itu. Ketahuan ya sudah tendangi. Nah, melihat kondisi seperti ini, maka kami dekatilah. Kami dekati teman-teman perwira yang kelak akan menjadi jenderal dan sebagainya, kita dekati. Salah satunya Pak Gatot Nurmantio, ya sekarang ini jadi seperti itu ya. Akhirnya perkembangan sekarang, alhamdulillah,
tidak ada lembaga pendidikan tentara yang tidak ada masjidnya. Tidak ada kantornya tentara yang tidak ada masjidnya, mesti ada masjidnya itu. Nah, ini sudah bagus ya. Nah, bagus. Kalau ada kasuistis, ada perwira yang bisa dibeli negara lain dan ini adalah salah satu komunitas ya, salah satu embrio yang gagal di pendidikan itu. Mestinya kalau tentara harus memiliki 3 ciri itu: agamis, nasionalis, dan militansi. Kalau ada tentara sudah tidak agamis, tidak militansi, militansinya masih ada, tetapi tidak nasionalis, terbeli oleh umat lain. Ini adalah salah satu kasuistis, ya, salah satu permasalahan yang memang gagal pendidikan itu, ya, gagal doktrin, sehingga meninggalkan sabta marga, meninggalkan sumpah prajurit dan sebagainya. Dan itu terjadi ketika itu dapat oleh dan sebagainya, disuap dan sebagainya, akhirnya dia hilanglah agamisnya, hilanglah nasionalismenya, militansinya masih ada, tapi militansi pantang menyerah membela orang asing. Ini yang bisa dikatakan gagal dari pendidikan itu. Jadi itu kita dapati dimanapun sekarang, maka akan menonjol tentara ya, TNI itu mesti itu agamis, nasionalis, dan militansi. Dan itu sudah disepakati oleh pimpinan TNI bahwa TNI harus dijadikan seperti itu, agamis, nasionalis, dan militansi. Itu ciri khas itu. Tentara-tentara yang hafal Quran banyak, Al-Quran, tentara-tentara yang, sehingga TNI AD khususnya sebagai institusi itu memberikan hadiah bagi pengurus masjid yang baik, tentara-tentara yang baik itu diberikan haji gratis, umroh gratis. Nah, jadi itu dalam bentuk, tapi ini tidak hanya umat Islam, umat Hindu juga, Nasrani juga, kalau prestasi akan diwisatanikan ke Yerusalem, kalau yang ke India, ya, Sungai dan sebagainya. Ini sebagai wujud daripada implementasi keberagamaan. Kalau ada yang menyimpang, itu adalah kasuistis saja. Itu saja barangkali jawaban saya. Silakan moderator. Masih ada lagi, tinggal 5 menit. Oke, kalau tidak ada, ya, kita akhiri saja. Oke, jadi berakhir sudah hari ini. Ya, ada beberapa catatan yang saya tidak berani menyimpulkan Pak Rifai, tapi ada beberapa yang saya tangkap yang sama saja. Jadi selama yang pokok-pokoknya itu tidak berbeda, itu kita bersaudara. Ya. Tapi kalau cabang-cabang yang artinya yang itu berbeda tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian kalau kita ingin belajar itu sebaiknya dari Al-Quran, ya, dari hadis, dari ulama. Ya. Jangan kita mengambil dari kondisi umat. Betul. Itu yang saya tangkap. Kemudian saya coba membacakan salah satu ayat dari Al-Hujurat yang di pembukaan. Kalau salah tolong dikoreksi Pak Rifai. Ya. Saya masih belajar membaca. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Ya, betul. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu kalau dia berselisih. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat
Ya. Demikian yang bisa kita ini kan. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita tutup, kita baca dulu doa oleh Pak Ustadz. Silakan Pak. Mari kita tutup dengan doa. Semoga rahmat dan ridha Allah senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap terjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Tidak saling menyalahkan, tidak saling menjelekkan, tetapi mari kita kumpulkan persamaan-persamaan di antara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Mu selama ini, sehingga pada pagi hari ini Engkau rela memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk meningkatkan iman, amal maupun iman. Semoga apa yang kami lakukan ini ya Allah Engkau ridhoi dan Engkau terima sebagai amal yang soleh, manfaat dunia wal akhirah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya hayyul wal amwat. Rabbana ghafir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lana abwabal khairat wa abwabal fir wa abwabal rahmah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah pada kami pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ampunan dan pintu-pintu surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, kami mohon Engkau berilah kami ridho dan surga-Mu dan jauhkanlah kami daripada neraka dan amarah-Mu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tuba anal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasufa wasadaida wal mihana ma dhaharu minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa bil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata bi ghairi hisab ma'al ma'abrur ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa sahbihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما